Shalom Sobat STI. Berjumpa kembali bersama saya di dalam program Bicara. Pada petang hari ini, program Bicara menghadirkan seorang pembicara. Beliau adalah alumni STI Jogja tahun 2021. Beliau baru saja menyelesaikan studinya di program S1 Teologi STI Yogyakarta. Pada kesempatan petang hari ini, beliau akan memaparkan materi mengenai relasi pernikahan sebelum dan sesudah kejatuhan dosa menurut Kejadian 1-3. Bagaimana kira-kira relasi pernikahan baik itu sebelum maupun pos dosa, kejatuhan dosa itu? Untuk kita tahu jawabannya, mari kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Saudara Rizka Ferdiana STH. Saudara Rizka, saya persilakan untuk bicara. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Anon. Saat ini saya akan bicara mengenai relasi pernikahan sebelum dan sesudah kejatuhan dosa menurut Kejadian 1-3. Ya, relasi pernikahan itu adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk dibicarakan karena rupanya hari-hari ini begitu banyak orang yang tidak mengerti mengenai apa tujuan mereka sebenarnya menikah, sehingga pernikahan yang dilakukan itu bukan dengan alasan yang tepat dan dengan pengertian yang benar. Dalam sesi ini saya akan mengupas gambaran ideal pernikahan sebelum peristiwa kejatuhan dosa, kemudian beserta perubahannya setelah manusia jatuh ke dalam dosa menurut Kejadian 1-3. Hal ini sangat penting untuk dibahas. Kenapa? Supaya kita semua, terutama bagi kita yang belum menikah, dapat memiliki suatu gambaran besar mengenai dasar pemahaman yang benar akan tujuan pernikahan, serta bagaimana kita harus menempatkan diri di dalam sebuah pernikahan, baik secara posisi atau kedudukan, dan juga secara fungsi dan juga emosi. Nah, menurut Kejadian 1-3 ada 3 indikator dasar yang mempengaruhi sebuah relasi pernikahan. Indikator yang pertama itu adalah indikator yang pertama itu adalah posisi. Itu dapat dilihat di dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Sebelum kejatuhan dosa, di situ Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26-28 mencatat bahwa Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Di sini kita lihat frase menurut gambar dan rupa kita di dalam bahasa Ibraninya berarti dalam gambar menurut keserupaan kita. Jadi gambar dan rupa itu tidak dipisahkan. Nah, gambar rupa itu dari kata Ibrania itu selem dan demut. Di dalam perjanjian lama, kata gambar selem itu merujuk kepada patung-patung berhala. Banyak dipakai di dalam perjanjian lama untuk patung-patung berhala. Beberapa penafsir mengatakan hal ini merujuk kepada konteks sosial timur dekat kuno, yaitu seorang raja itu biasanya akan mendirikan patung gambar dirinya di daerah kekuasaannya untuk mewakili kehadiran penguasa atau reinterpretasi kehadiran seorang raja di suatu wilayah, sehingga rakyatnya mengetahui siapa yang memerintah mereka. Tidak hanya itu, patung itu juga melambangkan otoritas atau kuasa dan kemuliaan raja tersebut. Jika dikaitkan dengan hal ini, dalam hal ini manusia sebagai gambar yang serupa dengan Allah adalah manusia diciptakan sebagai wakil Allah yang merepresentasikan kemuliaan Allah, dan juga sebagai mitra kerja Allah yang dapat berkomunikasi dengan Allah dan menanggapi firman-Nya. Serta kita juga dapat disebut sebagai agen-agen Allah untuk melaksanakan kekuasaan. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur 8 ayat 6, di situ dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Fakta bahwa Mazmur ini sedang menjelaskan Kejadian Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Artinya, sebagai gambar Allah, manusia sendiri itu dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi,
manusia itu diciptakan dalam suatu rancangan yang luar biasa dan spesial karena segambar dengan penciptanya. Spesial bukan berarti menjadikan kita sebagai makhluk yang angkuh, bukan. Tetapi kita spesial karena ada tugas yang Tuhan beri untuk kita di bumi ini. Nah, dapat digarisbawahi secara posisi, bukan hanya laki-laki saja yang spesial ya. Secara posisi bukan hanya laki-laki saja yang spesial. Karena begitu banyak doktrin-doktrin yang bertebaran seperti yang kita tahu ya, bahwa wah laki-laki ini lebih spesial, perempuan di bawahnya. Enggak, tetapi gambaran ideal sebenarnya Tuhan menciptakan itu karena di pasal 1 ayat 26 sampai 28 di situ dikatakan diciptakan laki-laki dan perempuan segambar dengan rupa Allah. Artinya adalah laki-laki dan perempuan itu memiliki posisi yang sejajar, setara di hadapan Tuhan sebagai gambar yang serupa dengan Allah. Artinya adalah bukan sembarang Tuhan menciptakan kita semua. Ada tujuan Tuhan. Jadi secara posisi di dalam relasi pernikahan, laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah, yaitu segambar dengan rupanya. Kemudian, Kejadian 2 ayat 18 juga mengatakan bahwa Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini Allah berinisiatif untuk menjadikan penolong bagi Adam. Tuhan tahu manusia itu tidak dapat hidup sendiri, makanya Tuhan memberi pasangan yang sepadan. Nah, kalau kita mau lihat frase penolong yang sepadan di dalam kata Ibraninya itu adalah memakai kata ezer kenegdo. Nah, kata ezer sendiri yang artinya penolong ini, di situ tidak ada unsur untuk merendahkan. Karena kata ezer juga sering dipakai di dalam perjanjian lama untuk Tuhan, untuk sebutan Tuhan. Nah, maksudnya penolong yang sepadan di sini adalah menunjukkan kesetaraan, tetapi kebalikan dari laki-laki. Jadi artinya tanpa perempuan, laki-laki itu tidak seimbang dan juga tidak lengkap ya. Jadi sebenarnya apa? Pasangan kita yang diberikan nanti, mungkin bagi kita yang belum menikah ya, pasangan kita nantinya itu sebenarnya adalah anugerah. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Itu adalah perhatian Tuhan untuk manusia. Karena apa? Karena Tuhan tahu manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, lalu kenapa kok perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Nah, apa sih maksud Tuhan dari hal tersebut? Beberapa penafsir mengatakan hal itu sulit dijelaskan. Tetapi kenyataan ini justru memberi penekanan mengenai keterikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain adalah perempuan adalah bagian dari laki-laki, bukan sebaliknya ya. Perempuan adalah bagian dari laki-laki. Dan di situ juga tidak pernah disebutkan bahwa manusia akan menguasai manusia. No, laki-laki akan menguasai perempuan atau sebaliknya tidak. Tapi keduanya menjadi satu kesatuan yang berkuasa atas makhluk hidup. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kembali ke konteks Kejadian, kitab Kejadian ini ditulis dengan tujuan mempersiapkan bangsa Israel untuk peristiwa keluaran, yaitu keluarnya bangsa Israel ke Mesir, dari Mesir. Artinya mereka yang tadinya itu budak ya, mereka tuh tadinya budak bangsa Israel ini. Mereka punya mental budak, mereka tidak memiliki harapan, tidak punya tujuan hidup yang lebih baik. Nah, sekarang mereka itu Tuhan membuat mereka memiliki tujuan hidup gitu. Nah, sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki tujuan dan tugas yang besar, yaitu saling membantu. Laki-laki dan perempuan itu saling membantu untuk mewujudkan rencana Allah atas bumi. Seperti yang kita tahu ya, Tuhan mempersiapkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi kata ezer kenegdo di sini, penolong yang sepadan ini dapat dikatakan merujuk kepada posisi perempuan sebagai penolong Adam di dalam kesejajaran atau sebagai mitra di dalam satu kesatuan yang akan membantu dan memperlengkapi Adam untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dikerjakan oleh Adam. Demi apa? Demi melaksanakan rencana Tuhan yang besar atas bumi ini. Itulah sebenarnya gambaran ideal posisi atau kedudukan suami istri di dalam pernikahan, yaitu adalah setara untuk saling melengkapi. Kemudian setelah kalau misalnya kita lihat ya, setelah manusia jatuh di dalam dosa, kalau kita lihat posisi mereka di hadapan Allah sebagai gambar yang serupa dengan Allah itu tidak berubah. Karena setelah kejatuhan dosa tidak dikatakan lagi bahwa manusia sudah hilang, gambar dan rupa Allah itu hilang, tidak. Tetapi itu tidak disebutkan. Artinya
setelah kejatuhan dosa, manusia tetap, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, posisinya tetap sebagai gambar yang serupa dengan Allah. Tetapi ada perubahan di dalam posisi secara struktur di dalam pernikahan. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 16c, di situ dikatakan bahwa suamimu akan berkuasa atasmu. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai tetapi meskipun demikian engkau masih tetap berahi kepada suamimu, namun engkau akan tunduk kepadanya. Ada unsur inferioritas di sini. Lalu bagaimana jika sudah begini? Apakah laki-laki dapat semena-mena terhadap istrinya karena sudah mendapatkan kekuasaan? Lantas bagaimana dengan istri? Tunduk yang seperti apa yang harus dilakukan kepada suaminya? Nah, sekalipun kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama di hadapan Allah sebagai gambar Allah, namun perlu diketahui sejak manusia jatuh di dalam dosa, secara praktis laki-laki memiliki otoritas di dalam memegang peranan sebagai kepala bagi perempuan. Ini juga dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 bahwa istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala baginya. Artinya, ketundukan istri kepada suami harus dilakukan dengan cinta kasih dan terus-menerus, seperti kepada Tuhan. Tetapi ketundukan seorang istri juga tidak membuat suami menjadi semena-mena untuk menerapkan kekuasaannya kepada istri. Paulus juga berkata di dalam Efesus 5 ayat 25 bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya di dalam memimpin keluarga, suami haruslah memimpin dengan penuh kasih seperti Kristus juga yang rela memberikan nyawanya kepada jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa kasih seorang suami kepada istrinya itu harus dapat mengatasi perasaan tentang ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh istrinya. Karena apa? Jujur, kita sebagai manusia, kecenderungan manusia apa? Sulit untuk menerima ketidaksempurnaan orang lain. Jangankan ketidaksempurnaan orang lain, ketidaksempurnaan diri kita aja kita banyak yang masih sulit untuk menerima. Karena masih banyak orang-orang yang berkata, aku insecure. Dari situ aja kita udah bisa melihat untuk menerima diri sendiri itu sulit. Untuk menerima ketidaksempurnaan, kekurangan yang kita miliki itu sulit. Apalagi menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh pasangan. Nah, jadi saudara, karena kecenderungan itulah kita tidak akan mampu untuk melakukan hal itu dengan kekuatan kita. Jadi bagaimana? Hanya kasih Tuhan yang mampu. Hanya kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukannya, untuk menerima ketidaksempurnaan pasangan. Dan dengan kata lain begini, orientasi suami istri di dalam menjalankan posisinya yaitu adalah kasih Kristus. Jadi harus kasih Kristus yang menjadi pusat di dalam relasi rumah tangga, di dalam relasi pernikahan. Itu secara posisi. Jadi di hadapan Allah, posisi laki-laki dan perempuan atau suami istri di dalam relasi pernikahan itu adalah sejajar. Ya, jadi tidak ada yang suami lebih berkuasa atau istri lebih berkuasa. No, di hadapan Allah sama. Tetapi di dalam strukturnya laki-laki tetap memegang otoritas kepemimpinan. Kemudian indikator yang kedua adalah secara fungsi yang mempengaruhi relasi. Kita dapat melihatnya di dalam Kejadian 1 ayat 27. Ada dua istilah Ibrani ya. Di situ kan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada dua istilah Ibrani yang dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Di dalam Kejadian 2 ayat 23 dipakai kata ish dan isyah. Tetapi di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan itu memakai kata zakar dan nekebah. Jadi laki-laki dan perempuan di situ memakai kata zakar dan nekebah. Istilah ini merujuk kepada alat organ dan fungsi seksualitas makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan perintah di ayat selanjutnya, di ayat 28. Di situ dikatakan bahwa Allah memberkati dan beranak cuculah. Nah, kemudian penuhilah bumi dan seterusnya. Jadi pemakaian kata ini berkaitan dengan ayat 28 yaitu perintah untuk beranak cucu. Jadi sejak awal Tuhan sudah menciptakan manusia dengan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan ini menjadi hal yang mendasar bagi manusia. Dan bukan kebetulan jika Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda.
Tujuan yang dimaksudkan dari perbedaan tersebut yaitu adalah untuk bereproduksi dan melahirkan keturunan atau generasi penerus. Kita lihat di ayat Kejadian 1 ayat 28 ya, di situ ada perintahnya, yaitu manusia diperintahkan untuk beranak cucu. Kemudian manusia diciptakan dengan daya seksualitas dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memenuhi mandat Tuhan, yaitu beranak cucu. Kejadian 2 ayat 24 mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan kata lain, perbedaan jenis kelamin yang dimiliki oleh manusia adalah untuk menjadi satu kesatuan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah, yaitu melahirkan generasi penerus dan memenuhi bumi. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 28 ini memiliki pola konsep yang sama dengan Kejadian 1 ayat 22. Kalau Kejadian 1 ayat 22 itu Allah di situ dicatat bahwa setelah Allah menciptakan binatang-binatang, Allah berfirman. Setelah Allah selesai melakukan aktivitas penciptaan, Allah berfirman. Kemudian Ia memberkati. Allah mengucap berkat bagi mereka. Di Kejadian 1 ayat 28 pun sama. Allah mengucap berkat. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, berkat yang diterima oleh setiap makhluk hidup bukan hanya berkat untuk ada dan hidup. Dalam artian bukan hanya berkat untuk oh iya ada kemudian hidup, bukan. Tetapi juga berkat untuk regenerasi. Jadi dengan kata lain, daya seksualitas yang dimiliki oleh manusia sejak awal adalah merupakan berkat dan anugerah Tuhan untuk manusia. Kalau kita mengkaitkan lagi dengan posisi atau kedudukan manusia sebagai gambar Allah yang memancarkan kemuliaannya, itu artinya Allah ingin agar keturunan yang dilahirkan oleh perempuan adalah keturunan yang juga memancarkan kemuliaan Allah dan memenuhi bumi. Sehingga alat reproduksi yang Allah karuniakan kepada manusia, kepada laki-laki dan perempuan, itu bukan tanpa tujuan, melainkan ada maksud Allah yang besar untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dari ayat ini menjadi dasar bahwa pernikahan itu harus monogami dan heteroseksual, ya, bukan poligami dan homoseksual. Karena sejak awal Tuhan ingin manusia memenuhi bumi dengan generasi-generasi yang dilahirkan manusia. Dapat kita bayangkan jika sesama jenis menikah, bagaimana caranya? Apakah dapat memenuhi tujuan awal Tuhan untuk melahirkan generasi-generasi penerus? Jadi selain itu, alat reproduksi yang Tuhan beri kepada manusia itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk melahirkan generasi-generasi penerus yang saleh, untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa artinya? Kita tidak boleh sembarangan. Kalau kita sudah mengetahui dasar ini, maka kita tidak akan sembrono menggunakan tubuh kita. Dan ini juga yang menjadi dasar, ayat-ayat ini yang menjadi dasar bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan di luar pernikahan. Ini adalah gambaran ideal fungsi laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian setelah masa kejatuhan dosa, kita dapat melihatnya tanah terkutuk oleh karena manusia. Laki-laki akan berpeluh seumur hidupnya mencari rezeki. Perempuan akan menderita sakit melahirkan yang luar biasa. Artinya fungsi mereka setelah kejatuhan dosa tidak berubah. Fungsi mereka sebagai mitra untuk beranak cucu tidak dihilangkan oleh Tuhan. Terbukti apa? Karena Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dosa, mereka melahirkan Kain. Ya, jadi fungsi manusia, fungsi laki-laki dan perempuan sebagai mitra untuk beranak cucu tidak dihilangkan oleh Tuhan. Artinya adalah apa? Keluarga yang terbentuk oleh sebuah pernikahan punya tujuan ilahi, yaitu untuk kemuliaan Allah di bumi ini. Sekalipun manusia telah jatuh dosa, tetapi itu tidak merusak rancangan Allah pada awalnya. Itu secara fungsi. Secara fungsi sebelum dan sesudah kejatuhan dosa tidak berubah, yaitu sebagai mitra untuk beranak cucu. Kemudian indikator yang ketiga, yaitu emosi. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 di situ dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebelum kejatuhan dosa, manusia laki-laki dan perempuan, suami dan istri punya keterikatan emosi, punya keterikatan dan keterbukaan emosi. Kita melihatnya dalam frase satu daging, itu mengandung arti
keadaan ini lebih merujuk kepada keterpautan secara emosi, frase satu daging ini. Ikatan yang tidak terpisahkan. Kemudian penyatuan kepribadian yang utuh yang dilakukan di dalam hubungan seksual. Frase satu daging ini juga mengandung arti perempuan dan laki-laki memiliki hubungan yang lekat dan terikat oleh perjanjian yang didasari oleh cinta dan kesetiaan yang abadi untuk saling mengatasi kelemahan mereka. Jadi ketika laki-laki menikahi perempuan, ketika laki-laki menikahi istrinya, jadi keterikatan emosional laki-laki itu bukan lagi kepada orang tuanya, yaitu kepada istrinya. Kemudian prioritasnya juga baik dalam hal cinta, kesetiaan, tanggung jawab, prioritasnya bukan lagi kepada orang tuanya, melainkan kepada istrinya. Dengan kata lain adalah begini, ketika laki-laki bersatu di dalam daging dengan istrinya, cintanya pada istrinya lebih daripada untuk orang tuanya. Jadi secara emosi, suami dan istri memiliki keterikatan emosional. Kemudian, untuk masalah keterbukaan emosional, di dalam Kejadian 2 ayat 25 dikatakan bahwa mereka keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa kata-kata ini disebutkan? Tentu berarti ada hal yang penting. Kenapa hal ini disebutkan di dalam Kejadian 2 ayat 25? Beberapa penafsir menafsirkan tentang keadaan manusia yang telanjang namun tidak merasa malu ini dalam 3 pandangan. Yang pertama menggambarkan keadaan yang tidak bersalah. Pandangan kedua adalah mengenai kesederhanaan di dalam anak-anak yang belum dewasa. Kemudian pandangan yang ketiga adalah mengenai kemurnian moral. Saya menyimpulkan keadaan ini adalah sebuah keadaan yang merujuk kepada sikap saling terbuka di dalam segala hal. Artinya sebelum kejatuhan dosa, suami dan istri memiliki keterikatan dan keterbukaan emosional dalam hal apapun. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak saling menutupi, karena di situ tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Nah, kemudian apa? Setelah jatuh dosa, kita dapat melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Menarik. Kejadian 3 ayat 16 di situ mengatakan, namun untuk perempuan ya, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jika diterjemahkan di dalam bahasa aslinya itu demikian. Dan kepada suamimu keinginanmu, tetapi dia akan berkuasa bagimu. Kata berahi ini teman-teman, di dalam bahasa Ibraninya ini memakai kata tesukah, yang artinya keinginan seorang perempuan kepada laki-laki. Kata ini merujuk kepada keinginan untuk menguasai suaminya. Jadi jangan salah arti ya. Berahi itu bukan berarti maksudnya nafsu atau perempuan nafsuan atau apa, bukan. Tetapi di dalam bahasa aslinya berahi ini berarti keinginan untuk menguasai. Nah, hal ini berarti apa? Sejak kejatuhan dosa, perempuan itu akan memiliki keinginan untuk menguasai suaminya. Tetapi di situ dikatakan suaminya lah yang akan berkuasa atasnya. Fakta ini menunjukkan bahwa rusaknya sebuah relasi antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa. Keinginan perempuan itu ingin menguasai suaminya itu sangat bertentangan dengan tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Ya, kita lihat dari awal tadi tidak ada dikatakan bahwa laki-laki akan menguasai perempuan, perempuan akan menguasai laki-laki. Tidak, Tuhan menciptakan di awalnya itu setara untuk saling melengkapi. Tetapi ketika jatuh dosa, kecenderungan perempuan adalah ingin menguasai suaminya, kecenderungan istri adalah ingin mengontrol suaminya. Nah, padahal Tuhan menciptakan di awalnya itu apa? Perempuan itu menjadi penolong yang sepadan, setara, sejajar dengan laki-laki. Artinya adalah di masa pasca kejatuhan dosa ini, suami dan istri harus sama-sama berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk kembali kepada gambaran ideal pernikahan. Perempuan yang memiliki kecenderungan untuk menguasai, ingin naik ke kepala menjadi kepala, menjadi pemimpin, mengatur, mengontrol laki-laki. Itu harus belajar untuk tunduk dengan kasih, tunduk seperti kita mengasihi Tuhan. Begitu juga suami juga harus berjuang. Oleh karena apa? Dulu Adam ketika membiarkan Hawa, memang di situ tidak disebutkan ya Adam ada di mana, tetapi Adamlah yang mendapat perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan.
Tetapi ketika Hawa memetiknya, ketika Hawa berbicara dengan ular, bahkan ketika Hawa memberikan buah itu kepada Adam, di mana Adam? Mengapa Adam tidak melarang? Mengapa Adam tidak berkata, loh jangan dimakan, kan Tuhan berkata tidak boleh? Enggak. Di Kejadian coba kita lihat, baca ya nanti teman-teman, ketika Hawa mengambil buah itu, ketika diberikannya kepada Adam, di situ dikatakan Adam langsung memakannya, ya. Jadi tidak ada sanggahan dari Adam, atau Adam tidak melarangnya, tidak mencegahnya, no. Disitulah laki-laki kehilangan otoritas kepemimpinannya. Nah, akhirnya apa? Di masa kini, masa pasca kejatuhan dosa, laki-laki juga harus berjuang untuk merebut kembali kepemimpinannya di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Tentunya seperti yang dikatakan Rasul Paulus, memimpin dengan kasih, memimpin seperti dengan kasih berkuasa seperti mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Harus mengambil posisinya dan tidak membiarkan istrinya untuk memimpin rumah tangga. Kalau hal itu dibiarkan, karena banyak ya hari-hari ini terjadi, banyak ya istilah-istilah susis, suami takut istri, atau apalagi ya, banyak hal-hal seperti itu ya. Begitu banyak hari-hari ini para suami, para laki-laki yang disfungsi di dalam keluarganya dan tidak mengambil posisi kepemimpinannya di dalam rumah tangga, kemudian membiarkan istrinya mengambil keputusan, membiarkan istrinya menjadi kepala, membiarkan istrinya mengatur rumah tangganya. Akibatnya apa? Tentu akan terjadi ketimpangan, karena itu tidak sesuai seperti kodrat awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi hal ini sangat penting. Dari ketiga indikator ini, dengan memahami pernikahan sebagai satu komitmen di dalam ikatan perjanjian dengan Allah yang didasarkan pada kasihnya, maka suami istri dapat diingatkan kembali agar selalu bergantung pada kekuatan Allah, ya, untuk menjalani kehidupan pernikahan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami patah hati, atau mungkin pernah mengalami putus cinta, atau mungkin pernah mengalami trauma masa lalu, atau mungkin trauma dengan kehidupan pernikahan orang tuanya, entah orang tuanya bercerai, atau orang tuanya mengalami KDRT, atau hal-hal serupa demikian. Sehingga teman-teman mungkin terbentuk menjadi perempuan-perempuan yang mandiri, teman-teman mungkin terbentuk menjadi perempuan-perempuan yang dominan, yang berkata bahwa aku bisa melakukan segala sesuatunya, tanpa laki-laki pun aku bisa, tanpa perempuan pun aku bisa. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami hal demikian, mari dengan kita memahami dasar-dasar pernikahan ini, saya mengajak teman-teman semua untuk supaya kita bisa meluruskan pemikiran-pemikiran demikian. Karena apa? Pasangan yang Tuhan berikan itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Ya, jadi pada awalnya itu Tuhan menciptakan semuanya itu baik, sehingga oleh karena dosa itu menjadi berantakan. Nah, bagaimana kita dapat melakukannya? Itu semua tidak akan dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kasih Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan untuk melakukan semuanya. Jadi karena kalau dengan kekuatan kita sendiri itu sangat mustahil. Dan inilah yang menjadi kunci untuk mengelola emosi dengan baik, untuk menjalankan posisi dan fungsi peran kita sebagai suami dan istri nantinya di kehidupan pernikahan kita dengan benar. Ini adalah dasar-dasar yang baik, dasar-dasar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kalau kita boleh menjalankan ini semua, ini adalah kunci agar kita boleh saling membahagiakan. Demikian pemaparan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pemaparan yang menarik bukan ya? Mungkin bagi para kaum muda mungkin yang belum menikah sangat antusias sekali nampaknya, excited sekali mungkin yang saat ini memiliki dasar-dasar di dalam pernikahan. Iya, kalau saya boleh menangkap, laki-laki dan perempuan itu banyak sekali kerapuan ya. Tetapi di dalam relasi itu, dalam hubungan itu, kita harus mampu menerima kerapuan-kerapuan dalam pasangan itu. Tetapi kita bisa menerima kerapuan, keringkian itu kalau kita mampu menghadirkan kasih Kristus di dalam hubungan pasangan itu. Oleh sebab itu, para sobat STI, kalau saudara ingin berpasang-pasangan itu ya,
Jadi harus siap menerima kelemahan dan kelebihan pasangan, dan yang pasti coba menghadirkan kasih Allah yang menjadi sentral pusat di dalam hubungan tersebut. Terima kasih Saudara Rizka Ferdiana STH yang sudah bersedia datang di program Bicara dan menyampaikan materi pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan saudara. Oh ya, dan satu lagi, Saudara Rizka ini juga saat ini sedang memiliki usaha, namanya itu Brownies Kaplovaris. Bapak Ibu bisa cek di IG, itu ada IG namanya Brownies Kaplovaris. Itu juga ada di Gojek dan lain sebagainya, GoFood maksud saya. Bisa di sana, saudara, kalau saudara tertarik, saudara bisa mengakses pesan langsung kepada Mbak Rizka. Beliau memiliki usaha ini usaha ini dipakai untuk mendukung pelayanannya. Jadi pelayanan didukung. Ini sangat luar biasa sekali. Kiranya Bapak Ibu juga jika tertarik, langsung aja kunjungi IG yang ada tertera di kolom komentar ini. Terima kasih, demikianlah program Bicara pada petang hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.